Di tahun ini banyak ya teman-teman ya pemberitaan dari kegiatan pendakian gunung. Oleh karena itu, di VT kali ini Ute mau share nih tips pendakian gunung bagi pemula. Biar perjalanan pendakian kalian itu nyaman, tetap menyenangkan, dan yang penting tetap aman ya teman-teman ya. Catat, ini bukannya mau kasih kesan horor ya, tapi kegiatan pendakian itu tuh jenis olahraga ekstrim teman-teman sebenarnya ya. Dia masuk kategori olahraga outdoor yang ekstrim. Itu sebenarnya biar kita sebagai pendaki juga melakukan persiapan yang ekstra dari jauh hari. Sebenarnya latar belakang aku tuh juga bukan pendaki profesional atau pendaki yang udah pro atau pendaki yang udah senior atau penggila kegiatan hiking itu tuh enggak sama sekali ya. Cuman aku pernah punya pengalaman mendaki beberapa gunung dari gunung-gunung yang pemula kayak Gede, Pangrango, Prau, Papandayan, terus gunung next stepnya itu ada Lawu, lanjut Semeru, terakhir Puncak Rinjani. Jadi bolehlah ya aku share berdasarkan pengalaman-pengalaman aku tadi khusus untuk pendaki pemula. Yang pertama banget nih kalau menurut aku, cari tujuan penting kamu ke gunung. Mau pembuktian diri, jangan ke gunung deh mendingan. Mau lebih baik dari orang lain, jangan ke gunung deh kayaknya ya. Mau senang-senang liburan, jangan ke gunung deh kayaknya, teman-teman cari tempat lain aja, kayaknya banyak yang lebih menyenangkan. Foto di puncak, itu bonus teman-teman. Cari tujuannya selain itu semua, biar kamu gak nyesel saat melakukannya dan gak ngeluh-ngeluh saat perjalanan. Tujuan yang bisa saya sharing mungkin olahraga ya, bener-bener ini olahraga ekstrim, semua otot tuh kepake teman-teman ya. Dan menurut saya tujuan hiking itu juga untuk menambah rasa syukur kita dan kekaguman kita kepada sang pencipta. Tapi itu seperti tujuan religi ya, silahkan dikembalikan ke kepercayaan masing-masing kalau ada yang nonton ini di luar muslim ya. Setelah paham tujuan kalian, berikutnya adalah riset teman-teman gunung yang akan kalian daki. Coba cek gunung A, B, C, D yang cocok untuk pemula apa aja, yang termasuk ekstrim untuk pemula apa aja. Sekalian dicari, kayaknya udah banyak tuh vlog-vlog atau blog-blog atau tulisan di website ya terkait dengan gunung yang ingin kamu daki. Misalnya jalur pendakiannya seperti apa, posnya seperti apa, sumber air yang bisa kamu manfaatkan itu ada di titik mana. Terus kamu juga perlu cari tahu tuh cuaca pada saat kamu mau mendaki ya, hujan banyak turun atau curah hujan lagi tinggi itu di bulan apa di gunung tersebut. Nah itu sebaiknya kamu cari tahu dari awal dan dari jauh hari. Berikutnya, kamu putuskan mau open trip atau bikin grup mandiri yang sewa jasa porternya sekalian. Atau kalau misalnya kamu grup mandiri, semua member kamu pemula, sekalian sewa sama pemandunya. Karena biasanya pemandu sama porter itu juga beda teman-teman tugasnya dan beda lagi orangnya. Dipahami apa aja yang bisa mereka sediakan sehingga kalian sebagai grup bisa juga memastikan barang bawaan kalian. Nah, untuk barang bawaan untuk pendaki pemula akan Ute bahas di video lain ya, karena penjelasannya juga sama panjangnya. Walaupun tadi ya udah ada barang-barang atau bekal yang akan disediakan oleh para porter atau manajemen pemandu, tapi kalau saran Ute sebaiknya kamu juga bawa bekal untuk dirimu sendiri yang tinggi energi, tinggi protein, dan perbekalan air. Simpen dan taruh di tas kamu sendiri atau di kantong celana kamu sendiri. Perbekalan yang dibawa sama porter itu biasanya beda sama kita teman-teman waktu nyampenya di titik pos atau di titik akhir. Biasanya mereka bisa lebih cepat, seringnya lebih cepat, dan mereka punya jalur lain mungkin ya untuk bisa sampai di pos atau titik yang dijanjikan gitu. Nah, fungsinya teman-teman bawa perbekalan mini kalian sendiri adalah sewaktu-waktu di tengah perjalanan kalian butuh, kalian udah punya, disimpan di tas masing-masing. Pemahaman tentang kondisi fisik diri dari awal, dari jauh hari itu penting banget teman-teman. Kalau misalnya memang kamu tipe-tipe fisik yang lemah, gampang gak kuat, itu lebih baik tunda dulu hiking kamu dan kamu cari alternatif olahraga atau cari alternatif liburan dengan kegiatan lain deh kalau saran aku ya. Karena memang pendakian gunung merupakan olahraga yang ekstrim,
butuh kondisi fisik yang benar-benar sanggup melakukannya. Dan kondisi fisik ini benar-benar harus dipersiapkan dari jauh hari loh teman-teman. 3 bulan sampai 1 bulan. Kebalik ya, 1 bulan sampai 3 bulan sebelumnya. Jogging, naik turun tangga, lari-lari kecil, jalan kaki. Dan itu di luar dari kebiasaan teman-teman menjalani rutinitas sehari-hari, misalnya ke kantor naik MRT atau naik LRT atau naik Transjakarta, itu nggak dihitung teman-teman. Jadi memang teman-teman harus khususkan waktunya untuk berlatih fisik di luar rutinitas tersebut gitu ya. Jadi ambil waktu misalnya weekend Sabtu sama Minggu latihan fisik karena memang mau persiapan hiking. Selain pemahaman batasan diri kita secara fisik, kita harus juga paham karakter diri kita sendiri teman-teman. Karena kalau misalnya kita sudah hiking dalam perjalanan pendakian bersama grup, itu sangat-sangat dibutuhkan kepedulian yang tinggi, ya, sensitivitas, serta gak gampang baper. Pemula untuk alasan apapun jangan pernah muncak solo. Idealnya 3 orang ya. Jadi ketika satu orang drop, satu orang akan temenin dia dan satu orang akan cari bantuan. Wajib daftar dan lapor diri, ikuti prosedur keamanan yang berlaku sehingga aktivitas pendakian kalian terpantau. Terakhir, refleksikan rasa syukurmu dengan jaga etika, jaga lingkungan, dan cintai alam. Bawa sampahmu sendiri loh di luar gunung. Hormati pendaki lain dan ingat jangan pernah merusak alam.